kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Dan tema kali ini nih adalah kelanjutan dari IQ, EQ, dan SQ yang udah dibahas di hari Senin, yaitu soal spiritual bypass. Nah, sebenarnya spiritual bypass tuh gimana? Nah, spiritual bypass tuh dia begini, guys. Harusnya kan prosesnya adalah pada saat dia di awal belajar soal memfungsikan, ya, memfungsikan pikiran, ya, dia akan ketemu dengan yang namanya soal kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini dibagi dua. Ada yang belum cerdas, ada yang sudah. Ya. Nah, kalau sudah cerdas, begitu dia masuk ke ranah kecerdasan spiritual, dia sudah jadi yang namanya mental. Jadi dia bisa fokus gitu loh, belajar soal kecerdasan spiritual ini. Karena secara mental dia nggak bisa di-trigger gitu loh. Ya, jadi tetapi sometimes tuh orang tuh nggak mau menghadapi sisi emosional dia sendiri. Yang dilakukan, dia melakukan bypass dari intelektual, dia masuk ke kecerdasan spiritual. Inilah bypass, inilah yang kita mau bahas hari ini gitu loh, ya. Nah, seharusnya habis spiritual bypass itu, dia pada saat dia membypass itu, di sini ketemu yang namanya tuh spiritual trap, ya, jebakan spiritual. Ada apa aja? Ya, next kita bahas lah, oke? Nah, jadi hari ini kita bahas soal spiritual bypass, ya. Kali ini saya ingin membahas soal sebuah perilaku dari diri palsu. Diri palsu itu yaitu pikiran dan ego kalian yang melakukan permainan halus, ya. Jadi memang permainannya mulai halus nih di level ini. Saking halusnya sampai-sampai ini dilabel sebagai sebuah cerminan diri sejati yang sedang menjalani sebuah perjalanan spiritual menuju ke pencerahan, ya. Jadi semakin tinggi level kesadarannya, godaan dan hasutan, permainan dari diri palsu itu semakin halus. Dia tidak lagi menjatuhkan dirimu, dia tidak lagi menjudge dirimu, tapi dia meninggikan pride-mu gitu loh. Oh, kamu mah titisan, kamu tuh orang pilihan. Kamu tuh orang yang tanda kutip tuh orang yang apa namanya tuh, orang yang ditunjuk oleh leluhur. Nah, itu spiritual bypass tuh, hati-hati tuh jebakan tuh. Ada Kang Haji Arif alias Andrit. Selamat malam Kang Andrit. Nah, jadi semakin tinggi level kesadarannya, permainan godaan dan hasutannya makin halus. Hati-hati ya guys. Thank you Kang Andrit. Jadi secara esensi kita harus belajar eling lan waspodo, ya. Belajar eling lan waspodo. Kenapa? Karena dengan kita eling itu, kita mampu untuk hadir di present moment. Kita nggak terburu-buru untuk ingin masuk ke ranah kecerdasan spiritual, tapi kita paham ini harus selesai dulu nih emosionalnya nih, ya. Tap posting ulang boy. Nah gitu dong, mantap jiwa guys. Kalau yang suka nge-live, ya, kalau yang suka nge-live nanti bisa join sama agensinya ini nih, bos saya ini bos saya nih, agensinya nih, Kang Andrit. Dan perilaku yang saya maksud adalah spiritual bypass. Lalu sebenarnya apa sih itu spiritual bypass, dan apa yang bisa dilakukan untuk melampaui perilaku yang tujuan awalnya adalah untuk menyesatkan dan mensabotase proses pertumbuhan jiwa dengan melahirkan produk falsehood atau kepalsuan dari si diri palsu. Jadi diri palsu itu mampu meng-create yang namanya falsehood nih, keyakinan palsu.
sebagai bentuk untuk menggoda dan menghasut kamu. Nah, salah satunya itu adalah soal kamu itu orang terpilih. Kamu itu punya kekuatan kodam. Nah, udah mulai itu, ya. Digoda dan dihasut lewat namanya kepalsuan. Wah, kamu itu punya dititipin harta karun goib. Ayo, siapa nih ya yang suka dibisik-bisikin soal harta karun? Nah, banyak ini nih. Dibawain besi kotak, ya kan? Besi kotak warnanya emas, ya kan? Udah itu ada tulisan presiden lagi di situ. Ayo, siapa besi kuning ya. Ya kan? Nah, kamu tuh di belakang ada kodam maung putih. Wah, gila, energinya besar gitu. Itu tuh kena lah spiritual bypass tuh, kena jebakan dia, ya. Jadi hati-hati guys, ya. Dan seiringnya, jadi gini ya, jadi hidup tuh soal keseimbangan. Seiring bertumbuhnya kesadaran kolektif, secara kolektifnya lagi pada naik nih kan ya, belajar kesadarannya. Jadi secara esensi itu hidup tuh harus seimbang. Maka jebakan-jebakan ini juga akan bertumbuh untuk menyeimbangi itu, ya. Jadi wajar gitu, it's okay gitu loh, ya. Memang begitulah kehidupan, harus seimbang, ya. Kenapa? Karena mau apapun yang terjadi di luar diri, apapun yang terjadi di luar diri, kita harus punya batasan diri itu. Batasan diri milik kita sendiri, yang dimana kita tidak lagi terdampak oleh hal-hal di luar diri. Makanya sebelum dia masuk ke ranah ini, bentar ya, tak cari dulu nih gambar nih. Harusnya ada ya. Bentar ya guys. Nah ini, bentar ya. Nah, jadi kalau dia belum cerdas, maka di level ini diri palsu tuh bermain lewat emosi, logika untuk menggoda dan menghasut kamu. Nah, biasanya karena apa? Karena masih ada dogma, doktrin, luka batin, trauma, belief system, mental block. Dan emosi apa sih yang diakses? Nih, emosinya ketakutan, duka cita, bersedih, apati, rasa bersalah, malu. Ya. Jadi kalau teman-teman masih kejebak di sini, ini artinya teman-teman secara kecerdasan emosional itu belum cerdas. Nah, jadi gimana caranya biar bisa cerdas? Yang dilakukan itu adalah melakukan proses penyembuhan diri. Salah satunya proses letting go, yang kayak di YouTube-nya Kang Abu. Itu proses letting go itu ampuh itu. Kita untuk bisa menerima diri sendiri gitu loh. Menerima diri sendiri, pengalaman pahit kita sendiri gitu loh. Itu pencetnya gimana Kang? Buat background boards. Aduh, mesti belajar nih. Biar ini braceletnya dihadirin gitu kayak Kang Anjrit. Nantilah saya WA Kang Anjrit lah. Ya. Kok lagi pilek enggak? Nah, jadi selama dia belum cerdas, nanti pada saat masuk ke ranah spiritual, kecerdasan spiritual itu mental kamu belum kuat. Digoda lagi, dihasut lagi.
dijebak lagi. Kenapa? Karena pada saat dia belum cerdas, kamu berarti melakukan spiritual bypass, dari sini loncat ke sini. Mau buru-buru sakti lah, mau buru-buru bisa punya kodam lah, mau buru-buru bisa main energi lah gitu loh. Ini kenapa blurry ya kameranya? Sorry guys, tapi kelihatan lah ya. Nah, kekurangan kecerdasan emosi juga berpotensi membawa ke sebuah jebakan spiritual, yaitu soal merasa. Nah, ini dia nih kata kuncinya nih. Dilap dulu ya. Oh iya ya, bentar. Bentar ya guys. Tadi kayak udah dilap deh. Nah, benar. Jadi diri palsu tuh menjebak kita tuh lewat kata merasa. Iya ya, aku merasa udah berkesadaran tinggi. Aku merasa sudah bertemu dengan cahaya ilahi. Ya, itu kata merasa. Hati-hati guys, kata merasa ini bahaya banget. Bisa kejebak lama. Cohen dulu nih kejebak di sini lama guys. Merasa benar, betul. Merasa ketemu Hersel, betul sekali. Ya, merasa sudah ketemu master gitu, Master Yesus, Master Buddha. SKID pokoknya, ya kan? Kalau merasa enak gimana kok? Wah, itu biasanya dari praktek, Kang. Apalagi kalau gratisan ya. Master Chef. Nah, hati-hati guys, ini harus diikro nih. Kalau teman-teman muslim nih harus diikro. Ini saya kejebak di merasa nggak ya? Gitu loh. Kenapa? Karena seharusnya antara perilaku, ucapan, dan perbuatan itu sinkron. Tapi begitu dia nggak sinkron, artinya dia kejebak di merasa. Ucapannya lah soal surga, bahasa langit gitu loh, tapi perilakunya masih pelit gitu loh, ngerti nggak? Nah, ini kan nggak sinkron gitu loh kan, masih baper, masih nggak terima lah kalau dikritik gitu ya. Nah, makanya disitulah pentingnya itu kita tuh harus terus-menerus introspeksi, merenung, ya kan, supaya kita apa? Supaya kita ketemu nih, kayaknya ini saya kejebak nih di merasa. Nah, dan soal merasa ini membuat pertumbuhan jiwa berhenti. Tanpa disadari, perlahan demi perlahan membuat hijab baru soal koneksi antara diri kita dengan orang lain, dengan alam semesta, dan lebih parah adalah hubungannya dengan Sang Pencipta. Ya, bayangin guys, kata merasa itu bisa membuat kita tuh terbungkus hijab sehingga kehilangan koneksi dengan Sang Pencipta. Mengerikan sekali ya. Ya, mengerikan sekali. Contohnya gimana nih? Contohnya nih, tunggu. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Nah, jadi yang abu-abu ini nih, aduh. Yang abu-abu ini hijabnya nih. Kegelapan dari luka batin emosi. Ini hijabnya. Gitu loh. Makanya orang bilang, wah kamu auranya jelek, gelap katanya. Nah ini, kenapa? Karena kalau dari dalam hati itu dia terbungkus hijab. Jadi cahaya yang ada di dalam diri itu tertutup. Dan yang lebih parah, cahaya ilahi yang dari atas ini nggak bisa masuk guys. Kenapa? Karena dia keblok oleh yang namanya dogma, doktrin, kata merasa, luka batin, belief system, yang semua menjadi mental block. Gitu loh. Ini hati-hati nih. Kita bisa lama di sini nih. Gitu loh. Kita merasa eksklusif lah. Gua mah lebih
Gue tuh lebih ini daripada lu gitu loh. Itu dia merasa eksklusif, pride. Egonya tuh bangga gitu loh, sombong jadinya. Ya, sehingga intuisi dari semesta dan juga dari Sang Pencipta itu nggak bisa masuk ke ranah hati. Gitu. Makanya gelap tuh, makin lama makin gelap, udah. Ujungnya adalah apa? Peniadaan diri. Ya, putus nih jadinya nih antara diri dengan jiwanya, dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan Sang Pencipta. Saya sedang di sini kok hampir 2 tahun lebih. Waduh, 2 tahun guys, nyangkut. Gitu. Ya. Oke. Nah. Jadi spiritual bypass itu adalah ketika dirimu tidak melakukan penyembuhan luka-luka emosional atau batin yang wajib selesai. Nah, yang wajib selesai nih. Ya. Sebelum memulai proses menaikkan level kesadaran ke tingkatan lebih tinggi. Nah, jadi penyembuhan luka-luka emosional atau kamu harus melampaui kebelum cerdasan emosional kamu itu suatu keharusan. Sebelum masuk ke level kesadaran yang lebih tinggi, yaitu soal kecerdasan spiritual. Dan berkecenderungan menggunakan ide serta praktik spiritual ini malah digunakan untuk menghindari. Nah, denial, escape, enggak gue itu udah tinggi kesadarannya gitu loh. Nah, ya kan? Dan atau menghadapi masalah-masalah emosional yang masih ada di dalam diri. Jadi itu akan terus ke-trigger tuh. Ya. Jadi emosional yang belum cerdas itu dia akan terus ke-trigger. Dan di-trigger terus. Yang terjadi adalah kalau dia melakukan spiritual bypass, dia akan escape dia. Denial terus. Ya kan. Kalau enggak dia ekspresif, dia debat terus. Menyalahkan gitu loh. Atau dia kalau dia nggak mampu, yang dilakukan adalah dipendam di dalam diri. Nah, jadi menghindari atau menghadapi masalah emosional yang masih ada di dalam diri seperti luka batin, trauma psikologis, dan juga tugas perkembangan diri lainnya yang belum selesai. Ya. Sehat malam Mbak Mas Osmond, thank you. Nah, di kondisi inilah kita sering tidak menyadari atau tidak waspada terhadap diri palsu kita sendiri. Kondisi ini benar-benar menakutkan dan dapat merugikan tidak hanya bagi dirimu tetapi juga orang-orang yang kamu layani dalam misi jiwamu yang sebenarnya masih semu itu. Jadi di saat dia kejebak merasa sudah sembuh dari emosional, dari kecerdasan, dari luka batinnya dan sisi emosionalnya itu, ya, dia tuh cenderung akan merasa menjalankan sebuah misi jiwa. Makanya dia akan terburu-buru mengambil yang namanya itu tugas. Wih, ini tugas suci nih, gitu loh. Padahal dia sendiri aja masih belum selesai, gitu. Ya. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan hilangnya banyak peluang dalam hidup. Koneksi dengan diri sejatimu karena sering mengabaikan intuisimu sendiri. Nah, jadi intuisi itu nggak bisa terdengar, guys. Ya, kenapa? Karena kita selalu dibisikin, digoda, dihasut, ya. Pada sampai di titik dia itu hanyut,
dalam kegelapan yang dia buat sendiri. Nah, serta berpotensi menyebarkan pesan-pesan yang merusak serta sabotase diri. Ya. Salah satunya lewat toxic positivity, dan kekurangan lainnya adalah diri bisa terjebak dalam kepribadian narsistik spiritual ego. Wah, oke. Jadi, wah, ini next level lah ya, bahaya ini. Nggak cuma NPD, tapi juga narsistik spiritual level. Narsistik spiritual ego. Gitu. Hai, ni hao. Jadi banyak sekali guys guru-guru spiritual yang ngaku guru padahal belum pantas juga sih gitu ya. Dan dia tuh saking pedenya dia menjadi narsistik. Kita semua punya narsistik lah, punya sisi narsistik, tapi jangan sampai menjadi sebuah disorder ya. Nah, lalu bagaimana cara keluar dari kondisi bypass spiritual ini? Satu-satunya jalan keluar adalah masuk atau letting in, masuk ke dalam diri untuk melakukan pengenalan diri serta mencari jawaban di dalam dirimu yang akan membantumu memahami siapa dirimu sebenarnya. Lalu apa potensi yang sudah ada dan menunggu untuk diaktualisasikan sebagai modal utama untuk menjalankan misi jiwamu. Jadi jalan satu-satunya adalah masuk ke dalam diri. Ya, nggak ada jalan lain. Letting in, letting go. Begitu dia masuk ke dalam diri, dia menemukan, loh, ternyata saya nih kejebak di kata merasa, loh. Nah, itu harus diakui. Jadi prosesnya adalah akui, terima, pahami, baru lampaui. Udah, ini ya. Ya, bukan malah debat. Jadi dia fokus mengkoreksi, introspeksi gitu ya. Oke, kalau nggak diakuin dia nggak bakal gitu. Oh enggak, balik lagi ke merasa. Nah, ya kan. Tapi kalau dia jujur, aku itu soal jujur ke diri sendiri. Waduh, saya udah salah jalan. Itu diakui, jujur dia. Gitu loh, ya. Selain itu juga menemukan pada saat dia letting in itu masuk ke dalam diri, dia juga akan menemukan luka-luka, trauma-trauma batin yang bekerja di dalam diri seperti bayangan hitam yang membungkus kesadaranmu lewat kepalsuan atau falsehood yang diinstal menjadi belief system program diri yang negatif dan berujung ke perilaku serta aksi yang tidak membawa pertumbuhan jiwamu. Disinilah istilah shadow work dimulai. Nah, pada saat dia masuk ke dalam diri, dia ketemu nih kepalsuan-kepalsuan yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebenaran yang sebenarnya itu adalah godaan dan hasutan dari si diri palsu. Inilah yang harus diakui. Nah, shadow work itu soal itu. Akui, terima, pahami sampai dia bisa melampaui. Ya. Jadi fokusnya setelah itu, setelah dia letting in, dia fokusnya adalah ngeberesin shadow-nya itu, kepalsuan-kepalsuan itu sampai di titik shadow work itu membawa kesadaran untuk melampaui semua belief system, luka batin, program, ya. Dan proses, jika berhasil, disitulah proses mati sebelum mati terjadi secara esensi. Nah ini kata Carl Jung tuh, to confront a person with his own shadow is to show him his own light. Jadi
Ini soal keseimbangan ya. Ya. Orang yang menggunakan shadow-nya lewat kata merasa, untuk menghadapi dia tuh bukan kita fokus nunjuk ininya, tetapi kita fokus menunjukkan ininya, putihnya, kebaikannya gitu loh, yang masih belum terpancar gitu. Kenapa? Karena seharusnya antara ucapan, antara pikiran, ucapan, dan perilaku itu dia harusnya berbanding lurus. Nah ini mencerminkan ini nih, kebaikannya. Nah kalau dia misalnya shadow-nya yang hadir, yang dominan, maka dia tidak selaras antara pikiran, ucapan, dan perilaku gitu loh. Ya. Nah kalau belum sinkron, coba masuk ke dalam diri, ditelaah kembali gitu loh. Cara paling gampang journaling. Nah, jadi diperlukan banyak sekali energi dalam proses shadow work ini. Karena yang harus dihadapi tidak saja soal luka-luka batin, tetapi juga karakteristik si diri palsu. Jadi si diri palsu tuh ego dan pikiran punya karakter sendiri dia. Yang dimana memahami bagaimana spiritual itu seharusnya menurut mereka. Jadi mereka juga punya konteks soal spiritual tuh harusnya gimana gitu loh. Ya, makanya karakteristik diri palsu, dia punya yang namanya tuh konteks spiritual dari kacamata diri palsu. Contoh, salah satunya apa? Oh, saya harus bikin padepokan misalnya, saya harus bikin sekte, saya harus bikin perkumpulan, saya harus bikin label gitu, ya kan? Saya harus punya massa yang banyak, saya harus punya pengikut yang banyak gitu loh. Gitu. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia nggak yakin. Makanya dia harus berkoloni, bergerombol gitu loh. Ya. Makanya kalau demo itu rame banget kan, seru kan. Coba kalau satu orang demo, lo berani. Ya itu lain cerita lah ya. Nah makanya sehingga resistensi dari dalam akan menghadirkan sebuah kegaduhan. Nah, dan peperangan batin yang sangat hebat. Namun semua itu bisa terlampaui di saat kesadaran untuk berserah total mampu dimaknai dan dihadirkan. Ya. Oke. Jadi memang begitu, harus digugat gitu loh. Shadow-nya kamu ini harus digugat. Masa iya sih berspiritual kayak gini? Masa iya sih saya harus harus apa namanya tuh? Saya harus mengaku salah. Nah, ya kan? Di situ ada tuh langsung hadir konflik batin. Justru konflik batin itulah yang akan membawa kita itu berpotensi menemukan kebenaran gitu. Nah, karena hanya dengan berserah total maka kita mengizinkan diri kita untuk dituntun oleh kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi. Salah satunya adalah semesta. Di saat kita mampu melatih keberserahan ini, maka sebenarnya kita sedang mengizinkan koneksi untuk selaras dengan semesta dan perjalanan spiritual kita yang sejati pun dimulai. Ya, jadi ini belenggu dari diri palsu nih. Nah, pada saat dia berserah total, hadirlah koneksi itu. Ya, nah di situ prosesnya itu proses untuk dari gelap menuju terang, nah itu terjadi secara esensi. Gitu. Ya. Oke, itu spiritual bypass. Next kita bahas soal spiritual trap atau jebakan spiritual. Ada apa aja sih? Oh, ada banyak lah jebakan spiritual. Ya.
Oke, sampai sini clear ya? Ya, atur aja tuh anakku ikut 100%. Nah, itu baru namanya berserah total gitu. Clear ya? Jadi paling tidak pengetahuan ini membuat kalian tuh punya satu yang namanya itu bahan gugatan. Menarik ya. Jadi kita tuh jiwa tuh bisa menggugat. Ya. Pada saat kita masuk ke dalam diri, jiwa bisa menggugat ego dan pikiran, asalkan ada yang namanya itu bahan gugatannya. Nah, pengetahuan kayak gini nih seharusnya bisa jadi bahan gugatan di dalam diri, sehingga dihadirkanlah namanya itu kegaduhan atau peperangan batin dimulai antara jiwa dengan ego dan pikiran, diri palsu. Ya, supaya jiwa kamu tuh nggak terdampak terus, nggak dikendalikan terus gitu loh. Ya. Nah, jadi kamu punya materi untuk menggugat eksistensi dari diri palsu di dalam diri. Seru ya? Wah, pokoknya kalau bisa sampai ke titik itu, mantep tuh. Ya. Seru, bener, itulah proses spiritual yang bener tuh begitu. Bukan kita tuh debat sama orang, bukan kita itu kirim-kirim energi, itu mah supranatural guys, bukan spiritual. Spiritual itu adalah soal ngurusin spiritnya kita. Ya, mengkaji diri, betul. Ya, bukan cek kodam ya. Cohen mah waktu ngegugat itu, langsung dipatahkan gitu loh sama diri palsu. Lu tahu apa gitu kan. Akhirnya oke, belajar niat. Sampai Cohen nih pada saat mau belajar, niatin belajar. Kan ego itu kan bermain di dimensi ruang ya, itu raga Cohen ya. Raga Cohen dikuasain loh. Jadi niatin nih, oke, udah beli buku, niatin mau belajar, nunggu orang rumah pada tidur gitu kan. Kan tidurnya jam 9 gitu kan. Nah, pas mau belajar jam 9 guys, itu mata sepet banget. Ini kenapa sih ngantuk banget gitu loh. Baca itu kayak maunya tidur ya, mata mau tutup terus. Kok begini gitu kan. Oke, sekali, 2 kali. Tapi kalau pas ngantuk-ngantuk gitu, kalau buka sosmed melek itu, kupret kan. Nah, itu dikerjain tuh, raga Cohen tuh dikerjain sama ego Cohen sendiri. Karena dia mempunyai kuasa di dimensi ruang, yaitu wadah nih, raga kita nih. Akhirnya gimana? Akhirnya dapat intuisi itu. Lu akalin dong, Hen. Ya kan, lu nggak bisa begini. Oh ya, oke. Akhirnya 2-3 hari kan diamatin. Oh, polanya gini nih. Oke. Begitu mau belajar ya tahu tuh. Bikin ngantuk lah, bikin sepet lah, lemes lah gitu kan. Oke, ya udah. Akhirnya diakalin. Nah, begitu diakalin, hari keempat setting alarm, pasang jam 2. Jam 2 nih, jam 2 subuh. Pas setting alarm, udah setting alarm jam 2, jam 9 belajar lagi nih. Kan udah ngantuk dong. Aduh, ngantuk banget, ngantuk gitu kan. Cohen bawa tidur. Begitu bawa tidur, oke, tidur. Jam 2 bangun nih. Kan bunyi dong alarm kan. Begitu jam 2 bangun, guys. Begitu jam 2 bangun, udah gak bisa tidur. Ya udah gak bisa dibikin tidur gitu. Udah melek soalnya. Lumayan lah tidur 5 jam gitu kan.
Ya udah, habis itu meditasi, habis meditasi baru belajar dari Kohen tuh belajar dari setengah tiga sampai jam 5 pagi. Karena jam 6 tuh harus ngantar anak sekolah, jadi Kohen tidur lagi jam 1 jam. Itu setiap hari Kohen lakukan selama hampir 2 tahun lah. Bayangin konsistensinya di situ. Karena kalau jam 9 tuh dibikin ngantuk sama ego. Ego bikin ngantuk, mata tuh sepet gitu loh. Aduh kok bisa begini. Akhirnya diakalin. Nah, mau tidak mau belajarnya di jam-jam segitu. Gitu. Hampir 2 tahun lah. Gitu. Makanya orang bisa tanya, kok lu cepet sih? Ya cepet lah. Habit ya gitu kan. Nah dari situ tuh makanya tuh udah punya bahan gugatan, kan dari belajar nih punya bahan gugatan dong untuk melakukan shadow work itu kan. Ya kan, otomatis pas Kohen masuk ke dalam diri, letting in, wah resisten tuh langsung tuh ego. Enggak, yang benar tuh begini. Oh enggak, mau digugat begini gitu loh. Ya itu semuanya tuh di dalam diri itu perang gitu loh. Sampai di titik itu diri palsu tuh udah nggak punya argumentasi lagi. Dia tidak bisa mampu untuk menghadirkan sebuah falsehood atau kepalsuan baru gitu loh. Ya. Nah di situ barulah ada proses ngayomin, ya. Ngayomin di dalam, udah kenapa sih kamu tuh masih resisten gitu kan. Itu jiwa tuh ngomong, kenapa kamu tuh ego, kenapa. Akhirnya ya udah katanya, ini gara-gara kamu tuh nggak pernah lakukan yang namanya itu penyembuhan luka batin di dalam diri kamu. Oh gitu, apa aja? Oh dikasih tahu, ini waktu kecil gini. Wah cerita tuh ego cerita tuh ya waktu yang ini nih. Nah ini diceritain semua. Iya memang gini. Nah jadi secara esensi itu jiwa itu kan dia kan lebih mengakses, dia kan mampu mengakses energi yang lebih tinggi ya, yaitu soal penerimaan dan cinta kasih. Nah di situ kan udah belajar tuh soal letting go ya kan, baca buku David R. Hawkins. Jadi mau nggak gitu ya, kita beresin gitu loh. Jadi ngayomin nih, balik nih, mau nggak kita beresin gitu. Yang penting kalau ini beres, kan kamu juga kan jadinya kan nggak resisten lagi gitu. Oh iya gitu ya, akhirnya udah tuh. Tapi kasih saya kesempatan ya gitu untuk ngeberesin ini semua gitu. Wah di situ letting go tuh beneran tuh, diakui, diterima, dipahami. Abis itu ya udah penerimaan, di letting go, berserah gitu loh. Nah ternyata proses itu tuh membuat si ego itu kehilangan alasan gitu loh untuk resisten. Kenapa? Karena ego itu dihadirkan sebagai alat bagi jiwa untuk menyelamatkan jiwa pada saat jiwa dalam keadaan berbahaya. Ya. Nah, jadi luka batin itu tuh sebagai alasan kita nih dalam keadaan bahaya loh gitu. Saya harus ambil alih. Ego punya prinsip seperti itu. Nah, begitu alasan jiwa untuk mengambil alih itu hilang, legowo dia turun dia. Oh berarti udah nggak ada ya alasan saya untuk menguasai kamu gitu, ya kan? Ya udah deh, karena jiwa tahu gitu, ini emang harus disembuhin supaya dia secara emosional kembali cerdas, gitu loh. Legowo dia, karena secara fitrah tuh adalah ego dan pikiran itu cuma alat yang dihadirkan untuk membantu si jiwa dalam proses tumbuh kembangnya, evolusinya. Nah, makanya kenapa Kohen bilang proses self healing itu penting sekali dalam proses perjalanan spiritual.
Sehingga ada yang tadinya kita baper, negative thinking, mengeluh, ya, ketakutan, kecemasan soal masa depan itu adanya di ranah ini, karena masih ada ini nih. Tetapi begitu ini sudah diakomodir, terlampaui, di situ masuklah ke kecerdasan emosional yang sudah cerdas. Dengan cerdas atas emosi kita sendiri, maka kita akan memberikan kesempatan bagi jiwa kita bertumbuh secara sehat dan juga meminimalisir drama-drama ego serta drama-drama dari pikiran. Ya. Pada saat jiwa kita mengalami apapun yang harus dialami secara seotentik mungkin. Ya, jadi menarik ya. Ternyata ego itu memang punya alasan gitu untuk menguasai dirimu. Kenapa? Karena kamu secara emosional belum cerdas sehingga itu bisa membahayakan jiwa. Wah, menarik ya. Seistiqomahnya gitu loh si ego itu. Seistiqomahnya itu si ego itu. Karena dia dapat perintah, kamu temanin si jiwa untuk menyelamatkan si jiwa. Begitu luka batin itu menyala, gak sembuh-sembuh, dipencet-pencet mulu lukanya, ke-trigger mulu, ego bilang ini bahaya. Makanya dia mengambil haknya dia itu untuk menguasai jiwa. Iya, memang tugasnya si ego memang begitu. Nah, makanya begitu dia sudah cerdas, jiwa itu harus memahami kalau dialah yang harus melakukan proses penyembuhan itu sendiri. Gitu loh. Jadi apapun luka batin yang kalian miliki itu, kalian itu diberikan kemampuan untuk menyembuhkannya sendiri guys. Gitu. Kenapa? Nah, kita balik lagi. Kalau di agama Islam ada ditulis, Tuhan tuh tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Artinya luka-luka batin yang kamu punya saat ini, itu sebenarnya kamu tuh mampu. Nah, terkonfirmasi kan jadinya kan, paham kan? Sebenarnya mampu. Masalahnya, sadar nggak esensi dari tulisan itu? Nah, tinggal mau nggak untuk ambil tanggung jawab. Betul. Artinya mampu tidak. Artinya kamu itu mampu dan kamu itu bisa. Gitu. Makanya teman-teman hadir belajar di sini soal kecerdasan emosional itu. Itu adalah bentuk teman-teman ini dituntun oleh jiwanya sendiri untuk yuk kita persiapkan ya apa yang dibutuhkan untuk menggugat ego dan pikiran yang ada di dalam diri kita sendiri. Biasanya yang gak jauh-jauh dari yang namanya ini. Dan ini bisa sekali kita sembuhkan sendiri guys. Bisa sekali. Asal ada yang namanya niat dan usaha. Udah. Itu aja. Kenapa? Nih pengalaman Cohen. Usaha itu, ini adalah aksi. Kamu praktek. Dan hubungan, ini kesadaran Cohen yang nemunya ya. Hubungan kita dengan semesta itu adalah aksi reaksi.
inilah bentuk hubungan kita dengan semesta. Kalau kita nggak ada aksinya, jangan heran kalau kita itu nggak menerima reaksi apa-apa. Ya, oke. Makanya kalau ini kan hubungan nih antara Cohen dengan semesta. Nah, tak kasih deh gambarnya deh. Tunggu biar jelas. Bentar. Aduh, harusnya ini materinya mati. Nah, lihat ya. Bentar. Saya sabar. Nah, ini lihat gambar ini, antara ini sama ini, paham nggak bedanya di mana? Coba dilihat dulu. Paham nggak? Nih, jadi gini, oke. Di saat belum cerdas secara emosional, yang terjadi adalah Cohen masuk di ranah dualitas. Dualitas itu apa? Ya dua kutub lah. Ada plus, ada positif, ada negatif, ada maskulin, ada feminim, ada baik, ada buruk, ada putih, ada hitam. Kerjanya tuh cuma gini aja, mondar-mandir aja menyeimbangkan itu. Ya. Nah, di situ ada yang namanya itu ilusi keterpisahan nih, yang tadi falsehood itu tuh. Ya. Jadi ego dan pikiran mampu mengkreat satu ilusi keterpisahan. Kayaknya Tuhan jauh banget. Gitu loh. Ya. Jauh di sana. Nah, karena ilusi keterpisahan ini ya berasal dari emosi energi dan yang rendah itu, maka sang pencipta itu ya di ranah dualitas. Kalau nggak pemberi pahala, ya kan, penghukum, sedang-sedang hakim yang menghukum lewat dosa itu loh. Ya. Jadi di sini nih konteks Tuhan itu jauh, terpisah dia. Dan hubungannya transaksional. Ya. Dan di sini lakunya itu cuma buat ini. Ya. Makanya dia kejebak di ritual keagamaan doang, berdoa doang gitu. Tapi usahanya nggak ada. Ya bukan nggak ada, minim lah. Tetapi begitu Cohen menyadari bahwa Cohen itu bisa terkoneksi langsung dengan sang pencipta, maka ternyata sang pencipta itu selama ini meliputi, ya, nggak ada batas. Jadi kalau dia meliputi, artinya sifat-sifat ilahianya itu sebenarnya hadir gitu loh. Maha pengasih, maha penyayangnya, maha adilnya gitu loh. Paham nggak? Hadir. Masalahnya kita yang membuat ilusi keterpisahan ini sendiri. Nah, begitu dia hadir, disitulah energi cinta kasihnya itu, ya, energi cinta kasih. Ternyata selama ini pengalaman yang dihadirkan itu sebenarnya adalah untuk Cohen ini bisa ke sini. Bisa ke sini. Ya, makanya di sini dibutuhkan proses yang namanya berserah diri total. Gitu. Jadi hubungannya partisipatif. Maksudnya gimana partisipatif? Jadi di sini ada batas nih. Cohen hanya bisa melakukan yang terbaik, berniat dan berusaha. Tapi kalau soal hasil, itu udah bukan ranah Cohen. Tetapi karena dia itu maha adil,
maka Kohen diberi ruang dan waktu untuk memantaskan diri. Jadi nggak cuma tinggal diam gitu loh, nggak cuma tinggal wah iya, ya kan, merasa dekat tapi nggak ada aksi. Nah, karena apa? Karena dia maha adil, artinya Kohen harus memantaskan diri. Lewat apa? Melakukan yang terbaik sampai ke titik plafon ini gitu, batasan ini. Nah, soal hasil nggak usah khawatir, karena dia maha adil gitu. Nah, kadang-kadang kita kan pikir, waduh, merasa dekat gitu kan, wah, doanya, ritualnya digas gitu kan. Padahal yang dinilai itu adalah apa? Mana dong aksimu gitu loh. Mana aksimu mana gitu loh. Kalau kamu nggak ada aksinya, saya nggak bisa bereaksi gitu loh. Ya kan? Paham ya? Nah, disitulah makanya kita ini belajar untuk ya melampaui dulu nih ilusi keterpisahan yang dibuat oleh diri palsu kita, hijabnya itu. Gitu. Ya. Makanya kalau udah diberesin, resistensi itu udah nggak ada lagi. Ini kan resistensi ego ini nih, hijabnya nih. Kenapa? Luka batin lah, dogma lah, doktrin lah. Kalau itu dilampaui, udah kita hanya tahu, oh iya selama ini saya itu diliputi. Gitu loh, oleh energi dan sifat-sifatnya gitu. Oke? Jadi praktek penting, aksi itu penting. Tapi kalau soal hasil, tak dulu, jangan offside ya. Itu bukan ranah hamba tuh. Sabar kamu. Kan kalau orang yang di sini yang transaksional, oke ya, pokoknya kalau gue gas nih ritualnya nih, kalau gue ritualnya gue gas nih, pasti dapetnya begini. Wah, udah yakin aja sama hasil. Offside mulu, iya. Oh, Kohen lama di situ guys, beneran guys. Makanya Kohen bisa sharing gini, ya, dengan ketawa-ketawa begini, ya itu memang udah jalanin perjalanan tuh ya, aduh, bener-bener muter-muter kecemplung lagi, aduh. Jadi bisa ngebahas ini ketawa gitu. Jadi teman-teman tuh nggak apa namanya tuh nggak tegang gitu loh. Karena ini esensi loh, ya. Ini esensi. Jadi kita nggak usah fokus keluar dulu, masuk ke dalam diri. Nah, ya. Jadi ya udahlah, coba dicek. Kamu ini menyadari nggak apakah kamu melakukan spiritual bypass atau enggak gitu. Nah, biasanya kalau spiritual bypass itu gimana cara mainnya? Dia ngejar pengetahuannya gitu loh. Paham nggak? Belajar sini, belajar sono, masuk apa kelas ini, kelas sono, tapi nggak dipraktekin guys. Percuma. Karena ilmu mau sebagus apapun, kalau nggak dipraktekin tetap teori. Begitu juga kitab suci. Ya, kitab suci ya, mau sedahsyat apapun itu, kalau nggak dipraktekin tetap teori. Mohon maaf sekali, Kohen katakan, gitu loh. Karena ini soal aksi, soal praktek, gitu loh. Kepantasan dirimu bukan diukur lewat banyak tahunnya kamu, tapi praktek apa yang sudah kamu lakukan yang mencerminkan dia lewat Kohen gitu. Ya, paham ya? Karena kalau udah begini, udah Kohen cuma dijadikan alat peraga gitu.
Orang sekarang tuh banyak taunya tahu jago gitu, pengetahuannya tinggi gitu loh. Gitu. Tapi kalau suruh nggak ada praktek ya teori sama. Bu, thank you. Ya. Ya, teman-teman beruntung lah ya di zaman sekarang nih akses semesta tuh mempermudah teman-teman untuk belajar spiritual. Dulu zaman Cohen di awal tuh aduh. Pokoknya muter-muternya kelamaan lah gitu. Nah, makanya pada saat teman-teman ada dorongan, tuntunan untuk belajar ini, sok monggo, praktek yang penting. Ya, self healing juga praktek. Gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Kenyang banget, Kang. Aduh, Kang Abu, thank you. Kenyang banget gitu loh. Udah jatuh, nyemplung. Wah, udah bukan ketimpa tangga lagi gitu loh. Diinjek orang. Aduh, dikerjain orang ya. Udah makanya ya teman-teman bisa bisa memanfaatkan lah momentum ini. Karena ini soal momentum ya. Jadi jiwa tuh punya momentumnya sendiri untuk bounce back, mantul ya. Kuncinya apa? Yang bikin dia tetap mantul tuh apa? Laku, udah nggak ada yang lain. Praktek. Mau sekecil apapun itu praktek. Sehingga programnya pelan-pelan berubah. Kalau praktek-praktek yang dilakukan dalam keseharian menjadi habit. Nah, itulah yang mampu merubah program di bawah sadar gitu loh. Jadi kamu tuh nggak jalan sendiri, gitu. Nah, biasanya kalau dia nggak sadar, begitu dia melakukan spiritual bypass, yang terjadi adalah dia terus melakukan itu gitu loh. Tapi emosionalnya tetap aja nggak diurusin gitu loh. Ya. Gitu. Guru datang ketika murid siap gitu. Iya, siap belajar. Tapi kan kalau praktek ya muridnya sendirilah. Mana ada urusan sama guru. Balik ke niat kamu sendiri gimana? Gitu loh. Ya kamu kan siap belajar, ya gurunya hadir gitu. Tapi kalau untuk praktek ya kamu sendiri atuh. Ya. Nanti kamu nggak praktek, ya kan, gurunya yang disalahin. Nah, itu sama aja gitu. Nanti kamu nyari guru lain ya seperti spiritual bypass lagi gitu loh, ngulangin lagi gitu. Pengen dipraktekin juga sama gurunya. Enak amat. Nanti yang cerdas malah gurunya terus yang cerdas, anak buahnya, muridnya nggak cerdas, Kang. Aduh, gimana itu? Tadi pasti nyari guru lain. Gue nggak cocok gitu guru ini gitu. Karena gue nggak sebut lalga dan prakteknya. Makanya saya bilang ilmu pengetahuan mau sebagus apapun, kalau nggak dipraktekin teori, gitu loh, paham nggak? Teori begitu juga dengan kitab suci gitu loh. Menurut Tong Samcong loh ya, bukan kitab suci yang lain. Jangan baper dulu. Menurut kitab suci kata Tong Samcong gitu. Kalau gak dipraktekin mah teori gitu. Udah jauh-jauh ke barat ketemu kitab suci gak dipraktekin. Sama juga bohong gitu loh. Obesitas kitab suci. Ya kan? Kenapa? Iya, kalau keluarnya jago gitu kan, apal aja isi kitab suci itu gitu kan. Waduh, egonya keluar gitu loh. Itu kata Tong Samcong ya. Oke, guys. Jadi di garis bawah ya. Kayaknya teman-teman nggak nonton ya episode itu ya, yang Tong Samcong bilang itu ya. Aduh, kayaknya
Di itu deh ya, di seri lain ya. Aduh. Tong Samsung di mana rumahnya? Aduh, soalnya kan kitab suci banyak, Kang. Saya kan harus garis bawahi dulu ini kitab suci sutra yang ibarat itu gitu. Jernih itu the best. Yeah. Aduh, nanti yang lain baper lagi, repot tuh. Soalnya banyak Sun Gokong, Kang, gitu, Kang. Jadi kalau Sun Gokong kan udah baca kitab sucinya Tong Samjong tuh. Jadi dikit-dikit tuh dibacain aja gitu loh isi kitab sucinya. Lah iki piye toh? Aduh. Oke. Lanjut ya guys. Iya, dikit-dikit silumannya dibaca isi ini kan, repot nanti isi kitab suci. Aduh. Padahal cuma minta sesajen. Ya. Jadi itulah soal keseimbangan, begitu juga di dalam diri gitu. Ya. Bukan berarti ego itu tidak baik. Nanti di satu waktu kamu butuh si ego kalau dalam keadaan bahaya. Gitu loh. Ya. Jadi bagaimana jiwa itu mampu merangkul, mengayomi baik si ego dan pikiran, sehingga jiwa itu mampu melakukan yang namanya itu shadow walk. Kenapa sih gitu loh, ya kan? Kenapa kamu tuh masih resisten gitu mau menguasai saya, kata jiwa. Ya ego bilang, ya bisa, kan ada luka batin yang belum sembuh gitu. Selama kamu nggak sembuhin, saya melihat keadaannya adalah dalam keadaan bahaya yang membahayakan jiwa, yang membahayakan kamu. Nah, sebenarnya seistiqomah itu loh ego loh. Bayangin loh dia menjalankan tugasnya loh. Ya kan? Tapi karena jiwanya salah jalan gitu kan. Jadinya begitulah. Dikit-dikit maunya cara instan, cara cepat gitu kan. Cara paling cepat kok, saya mau tahu. Iya, cepat kemana gitu kan. Ke neraka atau ke surga nih, tahu dulu. Ya kan? Iya, seistiqomah gitu loh si ego loh. Nggak bisa, pokoknya gue nggak mau. Tapi begitu dia di luka batinnya disembuhkan, legowo dia turun. Sok monggo, turun dia ke pakomnya gitu. Full moon kenceng. Cap gome, Kang. Aduh, ngeri nih. Dari tadi nih, aduh. Kenceng banget ini. Tong Samjong kayaknya bentar lagi nih masuk nih. Aduh. Tarikan full moon, iya biasa, apalagi ntar malam kan. Pasti dibangunin tuh, aduh. Bangun. Tidur bololo gitu kan. Buat moon water mah udah gak ngepek lah, udah. Dosisnya udah beda gitu loh, ya. Dosisnya udah beda. Pokoknya seru lah ya. Makanya nanti kalau udah sembuh, nanti jiwa baru bisa fokus ke perangkat-perangkat lainnya, guys. Gitu loh, ya. Salah satunya apa? Intuisi mulai tajam. Lalu yang namanya koneksi pineal gland mulai ini nih, mulai aktif, ya kan. Terus apa ya? Ngurusin memori jiwa gitu kan. Jadi kita tuh disuruh nge-delete lagi. Kenapa? Karena kita akan ada waktu tuh disuruh ngosong-ngosongin gitu. Ini udah bersin belum? Bersin, buang, gue pengen isi gitu. Jadi nanti isi. Kan teman-teman pernah ya, kayak handphone kalau udah full itu kan dia pas mau download itu nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena disuruh delete dulu. Nah jadi konteks memori jiwa tuh seperti itu tuh kalau dari pengalaman Cohen gitu loh. Ya,
disuruh hapus dulu, hapus, ya kan? Begitu dihapus, lewat apa? Letting go. Proses letting go itu adalah sebenarnya, bukan sebenarnya, menurut Cohen itu adalah proses menghadirkan space kosong gitu loh di storage itu. Karena kan di letting go. Begitu di letting go ada space kosong baru diisi gitu loh. Kosong adalah isi adalah kosong gitu. Menurut Cohen lo ya. Makanya tahap pertama ya soal itu. Kamu meletting go luka-luka batinmu yang sebenarnya secara esensi itu adalah milikmu dan harus kamu yang beresin itu agar kamu tahu kamu itu mampu gitu loh. Oke?